wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh hambanya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara nikmat yang kita rasakan yaitu nikmat yang apabila kita kembali ke 80 tahun yang lalu, yakni nikmat kemerdekaan untuk negeri kita. Alhamdulillah. Sebagaimana disebutkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwasanya kemerdekaan itu adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, apabila kita renungkan sejenak, seandainya kemerdekaan itu tidak Allah berikan kepada negara kita ini, bangsa kita ini, tentunya kita masih berjuang, kita masih berperang. Adapun kondisi peperangan, lihatlah di belahan bumi yang lain, seperti di Gaza, ketakutan, kemudian tidak ada rasa aman, senantiasa terjadi pembunuhan dan seterusnya. Dan alhamdulillah dengan nikmat kemerdekaan kita mendapatkan keamanan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti sebenarnya dari kemerdekaan. Bukankah sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak bebas, tidak aman mereka beribadah di Mekah, sehingga Allah perintahkan untuk hijrah ke Madinah. Setelah di Madinah mendapatkan keamanan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dirindukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ketika mereka aman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi yang mengganggu mereka ketika beribadah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Adapun kemerdekaan yang sesungguhnya bagi kita individu, tentunya setiap diri kita lepaskanlah keterikatan hati, ketergantungan hati kepada seluruh makhluk. Ikatkanlah hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Apabila itu telah kita lakukan, kita perkuat, kita bangun di dalam hati kita, dan itulah kemerdekaan pribadi kita. Tidak sedikit pun hati ini bergantung kepada makhluk, dan hati ini hanya bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menjadi hamba dinar, kita tidak menjadi hamba dirham, kita tidak menjadi hamba pakaian, kita tidak menjadi hamba pekerjaan, kita tidak menjadi hamba dunia, akan tetapi kita menjadi Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, apabila itu telah terwujud di dalam jiwa kita, kemerdekaan yang kita dapatkan, dan kita tidak lagi terikat dengan yang lainnya. Hati ini hanya tergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwani fiddin azakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita di dalam memetik faedah dari buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Dan ini adalah pertemuan kita yang ke-18. Pertemuan yang ke-18 dan kita masih di bab yang ke-8. Bagi yang memiliki bukunya, bab yang ke-8 di halaman 322. Prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Dan ini adalah poin kita yang ke-6 yang penulis rahimallahu taala Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimallahu taala memberikan judul babnya yaitu memerangi bid'ah dan beragam pemikiran dari luar Islam yang masuk ke dalamnya. Di antara bentuk kekuatan adalah kekuatan iman. Inilah kekuatan yang hakiki. Kekuatan iman. Kekuatan iman yang paling penting di dalam diri setiap hamba. Syekh Profesor Saleh Fauzan bin Fauzan hafizallahu taala berkata, jihad melawan orang-orang kafir adalah dengan harta dan senjata. Adapun jihad melawan orang-orang munafik yaitu dengan hujjah dan jidal, perdebatan, diskusi. Jadi senjata bagi untuk meluruskan pemikiran orang-orang yang munafik, orang-orang yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala, hujjahnya tentu jelasnya dalil. Itu senjata yang paling ampuh. Jangankan untuk melawan orang-orang munafik, dan senjata itu sangat ampuh untuk melawan musuh bebuyutan anak cucu Adam yaitu iblis laknatullah alaih. Itu senjata yang paling ampuh. Itu berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah senjata ampuh. Dan apabila satu orang muwahhid, orang yang bertauhid, itu kekuatannya sama dengan 1000 orang yang lainnya. Dan pernah terjadi di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Umar meminta penambahan pasukan 4000 pasukan ketika melawan imperium besar Romawi atau Persia. Ketika itu Umar mengirim 4 orang sahabat. 4 orang sahabat. 1 orang sama dengan 1000, berarti 4000. Dan itu ketika dari tempatnya sampai ke negeri yang dituju terjadinya peristiwa peperangan, itu tidak pernah berhenti dengan kudanya. Hanya makan kurma sambil memacu kudanya. Ini kekuatan iman. Kekuatan iman. Kalau tidak ada kekuatan imannya, maka para sahabat yang diutus 4 orang ini tidak akan sanggup untuk melakukan perjalanan seperti itu tanpa berhenti. Ketika pasukan datang, heran. Yang diminta 4000, yang datang 4 orang. Akan tetapi 1 orang ini kekuatan orang muwahhid, orang yang bertauhid, itu sama dengan 1000 orang awam. 1000 orang awam. Karena orang bertauhid tidak akan susah setan untuk memasukinya. Karena jiwanya, dirinya telah dibentengi dengan kalimat-kalimat Allah, telah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Robnya seluruhnya, bahkan Robnya iblis laknatullah alaih. Jadi tidak ada yang bisa mengganggu bagi orang yang bertauhid, yang betul-betul kuat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kekuatan iman yang disebutkan pada awal pembukaan tadi, yang disebutkan oleh Syekh Fauzan bin Saleh Fauzan hafizallahu taala. Kemudian untuk yang pertama kalinya, seperti biasa, kita harus mengetahui apa itu bid'ah. Kalau kita perhatikan, negeri kita adalah negeri yang fobia terhadap bid'ah. Fobia, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Seluruhnya bid'ah, ini bid'ah. Mana yang tidak bid'ah? Alergi mereka dengan apabila ada kajian atau pembahasan bid'ah. Sementara kalau sama-sama mau mempelajari, maka ternyata bid'ah ini seperti ini. Pantasan para ulama di kitab-kitabnya memperingatkan bahwasanya bid'ah ini
lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Bid'ah secara bahasa itu sama dengan al-ikhtira'. Apa itu al-ikhtira'? Yaitu sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru yang diciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Adapun secara bahasa, bid'ah adalah hal yang baru dalam agama. Hal yang baru dalam agama setelah agama ini sempurna. Jadi agama itu sudah sempurna, ada datang setelah wafatnya Nabi SAW, ada yang baru datang. Yang baru datang di dalam ajaran ini, itulah bid'ah. Itulah yang secara bahasa disebutkan oleh para ulama definisinya. Kemudian bid'ah itu asal katanya yang tidak ada contoh sebelumnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 117. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, badi'us samawati wal ard." Allah pencipta langit dan bumi. Jadi kata-kata badi' ini penciptaan yang tidak ada contoh sebelumnya. Jadi badi' maha pencipta, tetapi kata-kata badi' itu tidak ada contoh sebelumnya. Langit dan bumi tidak ada contoh sebelumnya. Allah ciptakan langit dan bumi tanpa mencontoh ciptaan yang lainnya. Kalau sekarang dibuat produk baru misalnya, yang sekarang yang sering berkembang adalah handphone. Merek ini mengeluarkan ini, merek ini akan mengeluarkan ini. Dicontohnya. Mobil saja, mobil. Misalnya contoh saja. Setiap mobil itu padahal keluarannya berbeda, tetapi mereknya bentuknya sama, kodenya saja berbeda. Kalau Xenia dengan Avanza kan sama di bentuknya. Seperti itulah. Ada contoh, dicontoh entah siapa yang duluan, Daihatsu kah atau Toyota kah. Tapi kalau untuk badi', kata-kata badi' Allah Maha Pencipta, Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya yang tidak ada contoh sebelumnya. Dari asal itulah kata-kata bid'ah. Adapun secara syariat, sebagaimana diungkapkan oleh Imam Asy-Syatibi, bid'ah itu, dan Imam Asy-Syatibi itu wafat pada tahun 790 Hijriah. Beliau mengatakan al-bid'ah, bid'ah itu tariqatun fid din mukhtara'ah, yaitu cara baru dalam agama yang dibuat-buat, tudahi syar'iyyata yuqsadu bis suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudillahi subhanahu. Jadi cara baru dalam agama yang dibuat-buat menyerupai syariat. Jadi ini cara baru ini menyerupai syariat dengan maksud untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dah bid'ah. Itu dia bid'ah. Jadi kalau sudah kita pahami, oh ini bid'ah ini asalnya tidak ada dalam agama, tetapi kemudian datang dalam rangka untuk ta'abbud, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ajaran ini ada. Dia banyak macam-macamnya bid'ah ini. Ada bid'ah dari i'tikad, ada bid'ah dari amaliyah dan seterusnya. Baik. Kemudian poin yang B, bid'ah hakikiyah dan bid'ah idhafiyah. Apa itu? Hakikiyah ya bid'ah yang tidak memiliki dalil sama sekali. Jadi tidak ada dalilnya, baik itu secara syar'i kitabullah, dari sunnah Nabi SAW, ataupun ijma' para ulama. Tidak ada sumbernya. Ini berarti hakiki bid'ahnya. Hakiki bid'ahnya. Dan ini diantaranya contoh bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok seperti sekte-sekte dalam pemahaman Jahmiyah yang mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah sama sifatnya dengan manusia, kata mereka, karena nama sama. Misalnya Allah memiliki nama-nama yang indah dan nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang maha tinggi sama dengan manusia, misalnya penamaannya, sifatnya, lalu ditolak.
Karena manusia punya sifat seperti itu juga. Nah, jadi mereka tidak mau menyifati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menyifati dirinya di dalam Al-Qur'anul Karim, dan Nabi SAW menyebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang sahih. Tujuannya adalah tanzih, untuk mensucikan Allah, akan tetapi dia menolaknya. Tidak mungkin Allah begitu. Itu diantara contohnya Qadariyah yang menentang takdir, yang Allah hanya mengetahui sesuatu sudah terjadi. Sebelum terjadi Allah tidak mengetahui. Ini keyakinan Qadariyah. Murji'ah dan seterusnya, yang mana iman itu tidak, antara amalan dengan hati itu tidak ada sangkut pautnya. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Kalau orang Murji'ah tidak ada, mau dia mau berdosa besar, mau ini, imannya tetap dalam hatinya. Tidak ada pengaruh katanya. Ini bid'ah orang-orang Murji'ah. Jadi banyak sekali di sekte-sekte di dalam agama ini yang itu menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu belakangan semuanya. Rata-rata itu sesudah Nabi SAW dan sudah mulai pada generasi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun bid'ah idhafiyah itu terbagi dua. Yang pertama, terdapat dalil di dalamnya. Yang kedua, itu tidak ada dalil. Jadi yang pertama ini itu sebenarnya mendekati sunnah yang idhafiyah. Adapun yang kedua ini adalah bid'ah hakikiyah yang kita sebutkan sebelumnya. Adapun perbedaan di antara kedua sisi ini, perbedaannya adalah dia terdapat dalil. Yang membedakannya adalah jika dilihat dari sisi cara, sifat, kondisi pelaksanaannya, perinciannya, dan itu yang tidak ada dalil sama sekali. Itu yang tidak ada dalil sama sekali. Dan bid'ah semacam itu kebanyakan terjadi dalam ibadah dan bukan kebiasaan semata. Taib. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, pembagian bid'ah menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Nah, jadi ini ada pembagian bid'ah hasanah dan sayyi'ah. Apakah itu ada? Jadi ada orang yang membagi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, dan bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk. Maka orang tersebut menyelisihi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Karena kita pernah mendengar, mungkin di antara kita ada yang juga pernah menonton misalnya video, ini orang mengatakan bid'ah semuanya. Padahal bid'ah itu ada yang hasanah. Nah, sebagian mubaligh, akan tetapi jika mereka mengatakan seperti itu, sementara Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang turun Jibril memberitahu tentang agama ini, tentang syariat ini, yang menyebutkan setiap sesuatu yang baru dalam perkara agama itu adalah sesat. Kita katakan bid'ah yang di sini adalah, kalau kita belajar secara syariahnya, adalah dalam agama, bukan bid'ah secara bahasa. Kalau bid'ah secara bahasa, sesuatu yang baru, semuanya baru yang kita saksikan. Tidak ada di zaman Nabi. Perihal yang kita lakukan di malam ini tidak ada di zaman Nabi. Ada mikrofon, ada kameranya dan seterusnya. Tidak ada di zaman Nabi. Nah, itu makanya orang yang tidak paham dengan bid'ah yang kita pelajari, bagaimana bid'ah yang dikatakan oleh Nabi kullu bid'atin dhalalah, adalah dalam perkara agama, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Itu bid'ah yang kita sering ingatkan kepada wa iyyakum bil muhdatsatil umur. Yang kita ingatkan, hati-hatilah terhadap sesuatu yang perkara yang baru. Maksudnya dalam perkara agama. Terkadang orang mencampur adukkan, lihatlah orang-orang yang tidak katanya kembali ke zaman Nabi, kembali kepada Nabi SAW. Nabi SAW naik haji pakai onta. Kenapa tidak pakai onta orang-orang ini katanya? Kenapa mereka pakai pesawat? Ini berbeda nih, pembahasannya sudah berbeda. Ini secara
secara duniawi, secara bahasa. Sesuatu yang baru tidak ada zaman Nabi, ya tidak ada zaman Nabi, tetapi bukan perkara agama. Yang kita bahas, yang kita ingatkan adalah perkara agama, yang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat ketika itu. Nah, ini yang diinginkan oleh para dai, para ulama yang ingin agama Allah Subhanahu wa taala murni sebagaimana utuh dari awalnya. Dan ini perjuangan yang sangat berat. Tidak ada orang yang berani di mimbar-mimbar umum mengatakan bid'ah ini, hati-hati terhadap bid'ah, kecuali orang yang Allah berikan kekuatan dalam jiwanya. Berat. Masyarakat menentangnya. Para dai-dai yang mengatakan ini orang apalah ini bid'ah, padahal ada bid'ah hasanah. Katanya tidak ada. Baik, kita lanjutkan. Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah berkata dalam Syarh Arba'in, salah satu kumpulan kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis, 42 hadis sebenarnya isinya, itu berkenaan tentang hadis-hadis yang tentang usuluddin, tentang pokok-pokok agama. Dan setiap bid'ah sesat termasuk jawami'ul kalim. Kalimat tersebut adalah jawami'ul kalim, maksudnya adalah kalimat yang ringkas, kata-kata yang ringkas memiliki penjabaran yang luas. Jadi hanya sedikit saja Nabi mengatakan, tetapi penjabaran luas. Nah, itulah Nabi SAW jawami'ul kalim. Nabi menasihati hanya sedikit. Ada orang minta nasihat kepada Nabi, ya Rasulullah berilah nasihat. Nabi hanya sedikit saja, la taghdab. Diulang lagi, la taghdab, la taghdab. Seringkas Nabi SAW. Jadi Nabi jawami'ul kalim memberikan kalimat yang ringkas, perkataan yang ringkas, tetapi maknanya luas. Maknanya luas. Jadi yang kita bahas tadi hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, kullu bid'atin dolalah, itu sebagaimana hadis yang terdapat dalam Arba'in An-Nawawiyah yang diriwayatkan oleh Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini satu riwayat diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan riwayat yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang bedanya man ahdatha, ini riwayat Bukhari. Adapun riwayat Imam Muslim man amala amilan. Nah, jadi kalau Imam Bukhari, man ahdatha fi amrina hadza laisa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang mengada-ada sesuatu yang baru dalam urusan agama kami, tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ini riwayat Imam Bukhari. Adapun Imam Muslim, man amala amilan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, jadi ini ahdatha. Adapun Imam Muslim riwayatnya man amala amilan, barang siapa yang beramal. Kalau di sini barang siapa yang mengada-ada sesuatu. Baik. Kemudian mereka berhujah yang mengatakan ada bid'ah hasanah, itu perkataan Umar. Di zaman Umar, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika disatukan orang-orang yang salat tarawih yang terpisah-pisah, ada yang sebagian di sini, sebagian di sini, sebagian di sini. Lalu disatukan oleh Umar dan ditunjuklah sahabat yang menjadi imam adalah nama masjid kita salah satunya. Sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang menjadi imam tarawih di zaman Umar. Lalu ketika kaum muslimin bersatu dengan satu imam yang awalnya sebagian di sana, sebagian di sana, ada yang sendiri, ada yang berjamaah, tetapi banyak. Di zaman Umar dikumpulkan kembali. Lalu Umar pun berkata, ni'matil bid'atu hazi, kata Umar. Ini adalah sebaik-baik bid'ah. Jadi kalau kita, oh iya ya. Dan itu banyak. Itu banyak, misalnya seperti, coba mana ada seperti perbuatan Abu Hurairah, bukan Abu Hurairah, tapi Bilal bin Rabah, yang Nabi SAW mendengar suara alas kakinya, terompanya di surga. Lalu dikatakan, Nabi bertanya, apa yang telah engkau amalkan? Lalu dia mengatakan, beliau setiap batal wuduknya berwuduk, dan setiap wuduk beliau sholat 2 rakaat. Nah, itu dikatakan juga, kan Nabi tidak ada memerintahkan seperti itu, dilakukan oleh Bilal.
Banyak semacam itu perihal-perihal seperti memushafkan atau membukukan Al-Quran. Zaman Nabi tidak ada. Ada di pelepah, ada di dinding, ada di tulang-tulang. Di zaman sahabat dibuat mushafnya. Ini kan bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi. Taib. Jadi semacam itu kalau ada, yang pertama jawabannya adalah perkara-perkara yang disebutkan tadi, yang mengambil seperti perkataan Umar, perlakuan Bilal dan seterusnya, maka itu ada dalilnya. Itu ada dalilnya. Adapun perkataan Umar ini adalah sebaik-baik bid'ah, maksudnya adalah bid'ah secara bahasa. Jadi Umar mengatakan bid'ah sebaik-baik bid'ah adalah ini hazi adalah perkara bahasa, bukan menurut secara istilah syar'i yang kita sebutkan. Kenapa? Karena di zaman Nabi SAW sudah ada tarawih semacam ini. Nabi SAW mengimami kaum muslimin ketika itu beberapa malam, 3 malam kalau tidak salah. Dan di keempat Nabi tidak hadir lagi. Kata Nabi SAW, khawatir ini menjadi wajib. Bayangkan Nabi SAW khawatir terhadap umatnya setelah itu sholat tarawih di bulan Ramadan menjadi wajib. Maka di hari berikutnya Nabi tidak hadir lagi. Kasih sayang Nabi SAW terhadap kita. Itu makanya kalau kita perhatikan beberapa hadis Nabi SAW, Nabi sering memulai lau asyaqqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku. Beberapa hadis dimulai dari itu. Lau asyaqqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku. Seperti di waktu sholat Isya. Sholat Isya di Sahih Muslim itu sekitar sudah mengantuk para sahabat. Bahkan ada yang iseng sahabat mengambil kerikil melempar ke pintu rumah Nabi SAW, ke arah pintu. Sebagian sudah ada yang tertidur. Lalu ada yang berteriak, solat ya, solu. Karena sudah tidak tahan ngantuk. Misalnya jam 11 atau jam 10 lewat. Lalu kata Nabi SAW, Nabi mengetahuinya, kata Nabi SAW. Baru Nabi mengatakan, lau asyaqqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan bagi umatku, inilah waktu salat Isya itu. Itulah waktu salat Isya. Tetapi Nabi kasih sayang Nabi SAW dan agama ini mudah. Sehingga biasa jam-jam sekitar 50 menit dari maghrib, baru itu Isya. Itu terkadang orang memundurkan kajian untuk iqamah Isya. Bagi yang tidak tahu, melalaikan sholat katanya. Melalaikan sholat. Tidak. Kalau ada ta'lim, maka pengunduran iqamah sholat itu tidaklah mengapa. Itu tidaklah mengapa. Taib. Kemudian yang seperti perbuatan Bilal, itu namanya takrir. Hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik itu perkataan, perbuatan, takrir, persetujuan Nabi SAW, sifat dan akhlak Nabi SAW. Jadi kalau ada di zaman itu Nabi SAW membenarkan persetujuan Nabi SAW, itu termasuk hadis Nabi SAW. Dan di zaman kita ini, ada yang mengatakan ini baik, ini adalah perihal untuk menyatukan umat. Kita jarang berkumpul. Di acara peringatan inilah kita berkumpul di antara warga di masjid ini. Kan baik itu. Akan tetapi wahai Tuan, siapa yang mempersetujui perbuatan Tuan ini? Adapun sahabat seperti Bilal tadi itu disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sesuatu amalan seperti orang yang apa kisahnya lagi? Ketika orang yang akan dieksekusi dia tertangkap oleh orang-orang kafir Quraisy, mau dieksekusi. Sebelum dieksekusi dia minta tangguh dulu. Saya sholat 2 rakaat dulu. Ini dijadikan juga dalil bagi orang. Ini kan tidak ada Nabi mengajarkan. Sebelum dieksekusi, dijatuhkan hukuman mati, sholat dulu dia. Mana ada Nabi mengajarkan? Akan tetapi Nabi menyampaikan peristiwa itu dengan diberitahu kejadian tersebut, maka itu adalah persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya para sahabat
itu disetujui oleh Nabi SAW. Kita yang hidup di zaman ini 1447 Hijriah dan selanjutnya, siapa yang membuat persetujuan? Apakah tuan guru, apakah kelompok-kelompok tertentu, atau yang lainnya? Nah, ini yang dipermasalahkan. Seandainya semua mengatakan baik, ini baik, ini baik, ini baik, ini baik, ini baik, mana ajaran Nabi SAW yang asli itu lagi? Mana ajaran yang asli itu lagi? Taib. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, larangan berbuat bid'ah. Yang pertama, yang melarang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahbaniyata nibtada'uha ma katabnaha 'alaihim." Ini dalam surah Al-Hadid ayat 27. Mereka mengada-ngadakan rahbaniyah, maksudnya rahib-rahib, pendeta-pendeta yang tidak melakukan, yang menganggap diri mereka suci, tidak melakukan nikah. Pendeta-pendeta orang-orang Nasara itu tidak melakukan pernikahan. Padahal kami tidak mewajibkan bagi mereka seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini. Jadi pendeta-pendeta itu meninggalkan kebutuhan biologinya, menganggap dirinya suci. Teringat kita akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan biasanya hadis ini kalau di kitab-kitab fikih ada di kitabun nikah, di pembahasan nikah, yang mana ada 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menanyakan, bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu di Ummul Mukminin yang didatangi oleh para sahabat bertanya tentang ibadah Nabi SAW, lalu mereka mengatakan, tidak ada apa-apanya kita. Nabi, bayangkan Nabi itu sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Lalu bagaimana dengan kita? Maka 3 orang ini beranggapan, yang pertama, dia akan berpuasa setiap hari tanpa berbuka. Maksudnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 7 hari itu puasa dia sepanjang tahun. Sementara yang kata Nabi SAW, yang paling yang paling afdol itu puasanya Nabi Daud, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka. Ini enggak, setiap hari. Jadi dia tetap berpuasa tanpa berbuka. Yang kedua, dia sholat malam tanpa tidur, sepanjang malam sholat, tidak tidur. Dan yang ketiga, ini perempuan ini melalaikan, aku tidak akan menikah. Lalu Nabi SAW diberi kabar tentang 3 orang ini yang datang bertanya kepada salah seorang istri Nabi SAW. Maka Nabi SAW naik mimbar. Ada seseorang yang mengatakan kada wa kada. Di riwayat yang lain ada suatu kaum yang berkata begini dan begini. Perhatikan, ketika mengkritik halusnya Nabi SAW, bagus cara Nabi mengkritik. Nabi tidak mengatakan, si fulan begini, si fulan begini, si fulan. Weh fulan, kamu begini. Tidak. Ada seseorang, ada suatu kaum yang mengatakan begini-begini. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ini, aku adalah orang yang akhsya dan atqa, yang paling takut dan yang paling bertakwa kepada Allah. Walakinni, akan tetapi aku, kata Nabi SAW, berpuasa, Nabi berpuasa dan uftir, dan berbuka. Maksudnya Nabi tidak tiap hari berpuasa. Kemudian Nabi sholat malam wa arkut, dan tidur. Tidak sepanjang malam Nabi sholat, ada Nabi istirahatnya. Kemudian kata Nabi SAW, Nabi itu menikahi wanita. Nabi menikahi wanita. Lalu di akhir hadis itu Nabi mengatakan, man raghima an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka tidak termasuk golonganku. Jadi menikah. Ini pendeta itu dia tidak menikah, menganggap dirinya suci, tidak melakukan pernikahan, menjadi seorang rahib. Kemudian di ayat yang lain dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi ayat ini kata Hafiz Ibnu Katsir. Jadi terjemahannya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan aku redha Islam itu menjadi agama bagimu. Kata Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam tafsirnya,
Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat Allah yang terbesar yang diberikan kepada umat ini tatkala Allah menyempurnakan agama mereka, sehingga mereka tidak memerlukan agama lain selain agama Islam, dan tidak pula memerlukan nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup agama Islam, cukup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah taala menjadikan beliau sebagai penutup para nabi dan mengutusnya kepada seluruh manusia dan jin, sehingga tidak ada yang halal kecuali yang telah beliau halalkan, dan tidak ada yang haram kecuali yang telah beliau haramkan, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkannya. Semua yang dikabarkannya adalah hak, benar, dan tidak ada kebohongan, serta tidak ada pertentangan sama sekali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 115, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla." Dan telah sempurna kalimat Rabbmu, yaitu Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Maksudnya benar dalam kabar yang disampaikan dan adil dalam seluruh perintah dan larangan. Setelah agama disempurnakan bagi mereka, maka sempurnalah nikmat yang diberikan kepada mereka. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, yang ayat kita sebutkan tadi dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Maka redhoilah Islam ini untuk kita. Redhoilah Islam ini untuk kita menjadi agama kita, karena Islam ini adalah agama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pula Allah Subhanahu wa taala mengutus hambanya yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasul yang paling utama, dan Allah menurunkan kitab yang paling mulia yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka itu makanya disebut nikmat yang besar. Kata Hafiz Ibnu Katsir, agama ini nabi yang diutus, maka terimalah yang itu. Itulah dia syariat yang telah sempurna tersebut. Taib, sudah azan, Pak. Kita azan dulu, insyaallah setelah azan kita lanjutkan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Kemudian pembahasan tadi dalil-dalil dalam Al-Quran Al-Karim tentang larangan perbuatan bid'ah. Kemudian dalil-dalil dari as-sunnah. Orang-orang yang melakukan bid'ah itu mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW. Laknat dari Rasulullah SAW. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Madinatu haramun ma baina a'ira ila kada." Nabi SAW bersabda, Madinah itu haram, terhormat dari batas air sampai batas ini. Jadi Nabi menyebutkan batas haramnya Madinah dari air di suatu tempat sampai batas ini, kata Nabi SAW. Man ahdatsa fiha hadatsan aw awa muhditsan fa alaihi la'natullahi wal malaikah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengadakan bid'ah di dalamnya, di dalam kota Madinah, atau melindungi orang yang melakukan bid'ah, maka ia mendapat laknat Allah, laknat malaikat wan nasi ajma'in, dan laknat malaikat seluruhnya. La yuqbalu minhu sarfun wala adlun. Amalan dan amalan wajib dan sunnahnya tidak akan diterima. Ini hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian amalan bid'ah itu tertolak sebagaimana tadi kita sebutkan tadi hadisnya man ahdatsa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, adapun ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak termasuk dalam urusan agama kami, maka amalan tersebut tertolak. Amalan tersebut tertolak. Kemudian pelaku bid'ah diancam masuk neraka. Yang kita sebutkan hadisnya tadi, Nabi SAW bersabda, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, dan sesat itu tempatnya di neraka. Ketika kita sampaikan ini orang-orang ini menuduh kita masuk neraka katanya. Padahal ini ancaman dari Nabi SAW agar dijauhi, jangan melakukan perbuatan bid'ah. Supaya selamat tidak diancam dengan neraka, tinggalkan bid'ah. Amalkan sunnah. Amalkan sunnah. Bukan menuduh orang melakukan bid'ah, dituduh kata. Tapi ini ancaman dari Nabi SAW. Orang yang melakukan bid'ah diancam dengan neraka. Agar tidak masuk neraka, tinggalkan bid'ah. Amalan dengan amalan sunnah. Kemudian ahlul bid'ah mendapatkan dosa orang mengikuti bid'ahnya. Rasulullah SAW bersabda, wa man da'a ila dolalah, dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alai minal ithmi mithlu athami min tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Maka ia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang mengikutinya, dan hal itu tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun. Di hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, At-Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian tadi dari Al-Quran Al-Karim, kemudian dari sunnah Nabi SAW. Sekarang perkataan sahabat dinukilkan oleh penulis. Seseorang berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berikanlah aku wasiat. Jadi dia minta wasiat, usini, berilah aku wasiat. Beliau menjawab, alaika bittaqwallah. Dinasihati oleh Abdullah bin Abbas, bertakwalah kepada Allah, wal istiqamah, dan istiqomahlah terhadap takwa kepada Allah tersebut. Ittiba
bukan ittiba tapi ittabi'. Ittiba'lah wala tabtadi'. Jangan berbuat bid'ah. Jadi ikutilah sunnah, jangan melakukan bid'ah. Jadi kata nasihat dari Abdullah bin Abbas yang pertama yaitu alaika bittaqwallah wal istiqamah. Bertakwalah kepada Allah dan istiqamahlah. Ittabi', ikutilah sunnah Rasulullah SAW, wala tabtadi', dan jangan melakukan perbuatan bid'ah. Kemudian Abu Darda itu tadi dinukil dari Syarhus Sunnah Imam Al-Baghawi. Abu Darda yang wafat tahun 32 Hijriah berkata, lan tadilla ma akhadta bil athar. Engkau tidak akan pernah sesat selama engkau berpegang pada athar. Athar maksudnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahlus sunnah, ahlul athar, ahlul hadis itu penamaan yang sama. Maksudnya berbeda ucapannya tetapi itu sama. Ahlul hadis, ahlus sunnah, ahlul athar itu maksudnya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u. Hendaklah kalian mengikuti sunnah Nabi SAW dan jangan berbuat bid'ah. Faqad kufitum. Karena sungguh itu telah mencukupi Islam ini. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah adalah sesat meskipun manusia memandangnya baik. Ini perkataan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi walaupun manusia memandangnya baik, tetapi itu adalah sesat. Ini yang berbicara bukan penulis ini, tapi penulis mengukilkan apa yang dikatakan oleh tadi dalilnya firman Allah, kemudian hadis Nabi SAW, kemudian perkataan para sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat Nabi kita ketahui dan kita yakini bahwasanya dia adalah penghulunya ulama di dalam agama kita. Penghulunya ulama. Karena beliau belajar langsung kepada sumber ilmu itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, dalil-dalil dari perkataan para ulama salaf. Muhammad bin Sirin rahimahullah taala. Jadi Muhammad bin Sirin salah seorang perawi dari Imam Bukhari dan keluarga Sirin adalah perawi hadis seluruhnya. Muhammad bin Sirin, Abdullah bin Sirin, sampai yang perempuan pun Fatimah bintu Sirin itu meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana tentang Muhammad bin Sirin di biografinya, kata orang kalau jika ada orang melihat Muhammad bin Sirin, maka orang akan bertambah keimanan orang. Nah, itu bagaimana penampilannya, akhlaknya. Begitu juga dengan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang diwanti-wanti, jangan dengarkan kata orang yang mengaku seorang nabi, dia adalah sebenarnya orang gila, dia penyair, dia dukun dan seterusnya. Orang gila, macam-macam tuduhan. Akan tetapi ketika orang-orang yang diwanti-wanti, diingatkan, jangan mendengarkan perkataan Nabi SAW, ketika mendengar Nabi SAW, ini bukan orang-orang yang, bukan sebagaimana dituduhkan orang-orang. Dari melihat Nabi SAW itu, sudah nampak ini adalah orang yang jujur, tidak bohong. Ketika Nabi berbicara, Nabi nukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, melayanglah jiwa orang-orang tersebut mendengarnya. Karena lebih indah daripada syair-syair yang mereka hafal atau mereka ucapkan. Al-Qur'anul Karim kalamullah membuat jiwa mereka terbang ke angkasa karena belum pernah mereka mendengar sebelum kalimat yang indah, kalimat yang indah tersebut. Jadi Muhammad bin Sirin yang wafat tahun 110 Hijriah berkata, mereka para sahabat mengatakan jika ada seorang berada di atas asar, di atas sunnah, maka sesungguhnya ia berada di jalan yang lurus. Kemudian Ayyub As-Singkiti rahimahullah ta'ala, salah satu ungkapannya kalau ada ulama atau ustadz yang meninggal, seolah tubuh ini merasa kekurangan. Karena seorang beriman itu laksana satu tubuh, apabila ada yang merasakan meninggal, maka seolah-olah ada dari bagian tubuhnya yang hilang juga. Ini ungkapan Ayyub As-Singkiti yang kita, kalau ada yang ulama meninggal, ustaz-ustaz meninggal, biasanya orang menukilkan perkataan
Ayyub As-Singkiti rahimahullah taala. Cuman di dalam ini beliau berkata, tidaklah bertambah kesungguhan pelaku bid'ah dalam bid'ahnya melainkan ia bertambah jauh dari Allah taala. Nah, jadi seseorang yang semakin taat dia dengan bid'ahnya, tidak ada yang didapatkan kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Sufyan Ats-Tsauri yang wafat pada tahun 161 Hijriah berkata, al-bid'atu ahabu ila iblisa minal ma'siyah. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, perbuatan bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan. Wal ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Pelaku kemaksiatan masih mungkin ia untuk bertaubat. Adapun pelaku bid'ah itu sangat susah untuk bertaubat. Karena bid'ah itu dia dibungkusi embel-embel agama, dibungkusi untuk mendekatkan diri kepada Allah, dibungkusi akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau maksiat sudah jelas, ini zina, haram, ini minum khamar, ini dan seterusnya. Jadi kemungkinan orang yang berbuat maksiat, kemungkinan bertobatnya lebih besar daripada bertobatnya orang pelaku maksiat, bid'ah. Cobalah orang-orang yang biasa mengamalkan selain yang diajarkan oleh Nabi SAW, cobalah ingatkan. Tidak ada dikerjakan Nabi SAW. Mana ada? Oh, ini yang kami kerjakan ada-ada saja. Pasti dia akan menentang. Akan tetapi kalau kita tanyakan mana dalilnya yang saudara kerjakan, tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Tetapi dihiasi oleh iblis. Karena iblis itu pertama mengajak anak cucu Adam ke perbuatan syirik. Kalau tidak perbuatan bid'ah, baru perbuatan dosa, perbuatan kecil, dan bahkan iblis merayu anak cucu Adam untuk berbuat taat. Ada juga. Oh, kok bisa Ustaz? Ya, ketika seseorang contoh di sholat malam, dibangunkan, diberikan semangat oleh iblis, lalu dihembuskannya. Engkaulah orang yang paling bertakwa, hanya engkau yang bangun di malam ini. Nah itu, pintar dia. Jadi sudah berpengalaman sejak zaman Nabi Adam. Jadi hati-hati. Hati-hati, itu musuh kita yang nyata. Musuh kita yang nyata, yang pertama itu adalah iblis, setan. Kemudian siapa lagi? Orang kafir. Kemudian siapa lagi? Orang musyrik. Siapa lagi? Orang munafik. Adapun sesama kaum muslimin, ahlul kiblah, kita saudara. Mungkin orang itu melakukan amalan yang tidak ada contohnya, mereka tidak tahu. Kebanyakan ikut-ikutan, tidak mau belajar, ikut-ikutan. Taib. Kemudian ciri-ciri ahlul bid'ah, apa saja ciri-cirinya? Jadi orang-orang dari ahlus sunnah jangan sampai dikatakan ahlul bid'ah. Syekh Al-Albani rahimahullah taala berkata ahli bid'ah adalah orang yang kebiasaannya berbuat bid'ah dalam agama. Jadi itu orang ahlul bid'ah, bukan yang berbuat bid'ah meskipun bid'ah tersebut bukan dari hasil ijtihadnya, melainkan dari hawa nafsu, meskipun demikian tidak disebut sebagai ahli bid'ah. Contoh, salah seorang ulama misalnya dia biasa mempelajari, berijtihad, tapi ketika ada yang salah jangan dihukumi, oh ini sudah melakukan bid'ah, enggak. Akan tetapi itu dia melakukan ijtihad, terkadang ijtihadnya salah. Berbeda orang yang setiap harinya melakukan, saban hari melakukan bid'ah, bahkan mendakwahkan bid'ah. Ini baru dia ahlul bid'ah. Jadi jangan asal-asal juga sama kaum muslimin, misalnya di masjid kita yang lain, masjid warga, jangan dikatakan itu karena mereka tidak mengetahui, mereka tidak belajar, mereka tidak mengetahui asal usulnya. Taib. Jadi intinya seseorang itu dihukumi sebagaimana dominan yang dia kerjakan. Misalnya dia dominan melakukan sunnah, berarti dia ahlus sunnah. Dan dia dominan melakukan bid'ah, berarti dia baru dikatakan ahlul bid'ah. Yang mana dominan? Seseorang dominan melakukan ketaatan, berarti dia orang yang taat, meskipun dia sesekali berdosa. Dan orang yang senantiasa berdosa terus, dia otomatis ahli maksiat. Meskipun dia sekadang sholat Jumat misalnya, sholat hari raya. Tetapi mana yang biasa kesehariannya? Mana yang dominan yang dilakukan oleh orang tersebut?
Jadi ini sangat panjang pembahasannya dengan masalah ini, akan tetapi intinya kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah ayat yang khusus buat umat ini. Ketika sesuatu yang berat bagi kita, sesuatu yang tidak mungkin kita bisa mengelakkannya, ingat di ayat ini dalam surah Al-Baqarah ayat yang terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dia kerjakan dan mendapat siksa dari apa yang dilakukan berupa kejahatan. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Jadi orang-orang yang seperti ini berdoa, ya Rabb kami, jauhkanlah, jangan engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Kemudian ya Rabb kami, wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Kemudian ya Allah, ya Rabb kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami untuk memikulnya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Maka ampunilah kami, kemudian maafkanlah kami dan rahmatilah kami. Anta maulana, engkaulah pelindung kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Jadi ayat ini jika kita sudah sesuatu yang khusus untuk umat ini, kalau kita pelajari asbabun nuzulnya, tidak ada diturunkan kepada umat sebelumnya. Ini ayat ini khusus untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jika itu sesuatu yang tidak sanggup kita memikulnya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa lembar lagi, kita cepat-cepat saja. Di antara ciri-ciri ahli bid'ah, kata penulis rahimahullah taala, yang pertama, mereka itu adalah jahil, bodoh dalam tujuan syariat. Itu pertama. Jadi kejahilan, ketidaktahuan itu pangkal dari segala kerusakan. Yang kedua, berfirqah-firqah, bergolong-golongan dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Yang ketiga, selalu berdebat dan bertengkar tentang masalah yang sudah jelas, namun mereka tidak mempunyai ilmu tentangnya. Yang keempat, selalu mengikuti hawa nafsu. Jadi ini ciri-ciri ahlul bid'ah. Berbeda bagi orang yang telah mulai mencari kebenaran. Di mana kebenaran? Ditinggalkannya apa yang selama ini melekat dari jiwanya. Ini kebenaran. Tinggalkan yang mungkin sudah puluhan tahun yang kita amalkan, kita menuju ke kebenaran. Kemudian mendahulukan akal atas wahyu. Ini orang-orang yang ciri-ciri di antara ciri ahlul bid'ah. Kemudian bodoh terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, mencari-cari ayat-ayat mutasyabihat. Yang pernah kita singgung, ayat mutasyabihat, ayat muhkamat. Yang kedelapan, mereka tidak mau menisbahkan dirinya kepada salaf. Tidak mau menisbahkan diri kepada salaf. Tidak mau. Berbeda di zaman kita, semuanya mengikut salaf. Tapi yang mana yang kawina, yang mana yang abu-abunya, itu bisa nampak. Di zaman ini alhamdulillah banyak orang yang berjenggot, banyak orang yang pakaiannya di atas mata kaki bagi yang laki-laki, dan perempuannya banyak yang pakai cadar, alhamdulillah, menjaga menutup auratnya, menjaga bagian tubuhnya, memang betul-betul menjaga. Lalu dari segi manhaj di sini, dan orang tidak mempermasalahkan sedikit manhaj. Sampai mengatakan yang berulang, apalah orang salaf ini sedikit manhaj, polisi manhaj mereka. Enggak, kita mengembalikan ke manhaj salaf, mengembalikan kepada cara beragama yang awal kembali. Di awal kajian pernah kita sampaikan di majelis kita nukilkan nasihat orang-orang tua kita dahulu. Petuah-petuah orang dahulu, orang-orang tua kita. Yuang, tasasi ang dujong jalan, balik ke pangkalnya lihat. Kita telah berada di akhir zaman, otomatis banyak kesesatan. Balik ke pangkalnya lagi, ke zaman Nabi SAW dan para sahabat. Itu. Jadi kita dalam perjalanan rupanya tersesat.
Sekarang udah pakai Google Maps, Ustaz. Masih juga belok kiri 30, mutar lagi. Ada orang bertanya belok kiri banyak jurang katanya. Menyesatkan juga, balik ke pangkal lagi. Balik, ikuti jalan balik pangkal lagi. Tanya-tanya ke orang. Itu logika berpikirnya, balik ke pangkal lagi. Taib. Kemudian menentang atau menolak sunnah dengan Al-Quran. Yang ke-10 berlebih-lebihan dalam mengagungkan seseorang. Ini kan nampak berlebih-lebihan dalam mengagungkan sosok. Yang ke-11 berlebih-lebihan dalam melakukan ibadah. Yang ke-12 menyerupai orang-orang kafir. Yang ke-13 memberikan lakob-lakob atau gelar-gelar jelek kepada ahlu sunnah. Yang ke-14 mereka sangat benci kepada ahlu sunnah. Yang ke-15 mereka memusuhi dan melecehkan ulama ahlul hadis. Yang ke-16 mereka mengkafirkan orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka tanpa dalil. Yang ke-17 mereka selalu meminta tolong dan bantuan kepada penguasa untuk mencelakakan ahlu sunnah. Adapun sebab-sebab munculnya bid'ah, yang pertama jahil juga, yaitu kebodohan, jahil terhadap hukum-hukum agama. Yang kedua mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga fanatik terhadap pendapat seseorang atau mazhab. Yang keempat menyerupai orang kafir dan taklid kepada mereka. Yang kelima bergantung dengan perkara syubhat yang tidak jelas halal haramnya. Yang keenam hanya berpegang pada akal semata. Yang ketujuh bergaul dengan orang-orang yang suka berbuat kejelekan dan ikut dalam obrolan mereka. Yang kedelapan diam dan menyembunyikan ilmu. Ini hati-hati bagi yang sudah mengetahui, diam menyembunyikan ilmu, nanti tidak sampai kebenaran itu ke saudara-saudari kita. Yang ke-9 berpedoman pada hadis yang lemah dan palsu. Yang ke-10 sikap berlebih-lebihan yang melampaui batas. Adapun sikap ahlu sunnah terhadap ahlul bid'ah, Imam Asy-Syatibi itu menyebutkan ada perbedaan melalui sisi yang berbeda pula. Yang pertama dari sisi keberadaan pelaku bid'ah itu sendiri, apakah ia sekadar bertaklid atau seorang berijtihad. Kedua dari sisi terjadinya kebid'ahan pada hal-hal penting, misalnya jiwa, kehormatan, akal, harta dan sejenisnya. Yang ketiga dari sisi apakah pelakunya itu melakukan bid'ah tersebut secara terang-terangan atau dengan sembunyi-sembunyi. Yang keempat dari sisi keberadaan pelaku bid'ah itu mendakwahkan bid'ahnya atau tidak. Yang kelima dari sisi keberadaan pelakunya menyerang ahlus sunnah atau tidak. Yang keenam dari sisi keberadaan bid'ah yang dilakukannya itu hakikiyah atau idhafiyah. Yang ketujuh ditinjau dari sisi keberadaan bid'ah itu jelas ataukah masih samar. Yang kedelapan dari sisi apakah bid'ah itu menyebabkan kekufuran atau tidak. Yang kesembilan dari sisi apakah si pelaku terus-menerus melakukan bid'ah tersebut. Jadi panjang pembahasannya. Kemudian tingkatan-tingkatan dosa itu menjadi 3 terhadap bid'ah. Pertama, yang bid'ah itu bisa menyebabkan kekufuran yang nyata. Yang kedua, berstatus sebagai salah satu dosa besar. Yang ketiga, berstatus sebagai salah satu dosa kecil. Bid'ah yang menjadi dosa kecil itu memiliki beberapa syarat. Yang pertama, si pelaku tidak melakukan bid'ah secara terus-menerus. Karena dengan melakukannya secara terus-menerus, maka bid'ah itu menjadi dosa besar. Yang kedua, si pelaku tidak mendakwahkan bid'ahnya. Dakwah itu memperbesar dosa bid'ahnya karena semakin banyak orang yang mengamalkannya dan mengikutinya. Kemudian yang ketiga, si pelaku tidak melakukan bid'ah tersebut di tengah orang banyak. Juga tidak di tempat-tempat di mana biasa dilakukan ibadah sesuai dengan sunnah. Yang keempat, tidak menganggap kecil dan tidak meremehkan bid'ah tersebut, karena yang demikian berarti menganggap remeh dosa bid'ah tersebut, sementara merusakan dosa lebih besar daripada dosanya itu sendiri. Lalu kemudian pembahasan tentang orang yang memperolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat 68, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi." Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olok ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larang ini,
setelah ingat kembali janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Dan tidak boleh menimba ilmu dari orang ahli bid'ah, tidak boleh. Tidak boleh. Kata Nabi SAW dalam sabdanya, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir. Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah seorang menimba ilmu dari al-asagir. Apa itu al-asagir? Asagir dalam hadis itu disebutkan bahwasanya itu adalah ahlul bid'ah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatul lil qulub. Kata Ibnu Abbas, janganlah kamu duduk bersama pengikut hawa nafsu ahli bid'ah karena akan menyebabkan hatimu sakit. Fudail bin Iyad yang wafat pada tahun 187 Hijriah berkata, adraktu khiyaran nasu kulluhum ashabu sunnah. Saya mendapatkan orang-orang yang terbaik semuanya adalah orang-orang yang melaksanakan sunnah. Wa yanhauna an ashabil bid'ah, dan mereka melarang bersahabat dengan orang-orang yang melakukan bid'ah. Hasan al-Basri rahimahullah berkata, la tujalisu ahlal ahwa'i wa la tujadiluhum wa la tasma'u minhum. Janganlah kalian duduk dengan pengikut hawa nafsu. Hawa nafsu di sini ahli bid'ah. Janganlah berdebat dengan mereka dan janganlah mendengar perkataan mereka. Adapun mengenai boikot, menghajarkan, mentahzir, memboikot, itu lihat dulu maslahat dan mafsadatnya, bagaimana yang dihasilkan. Apabila itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar, maka jangan lakukan boikot, hajar. Dan ketahuilah kita berada di zaman sunnah itu sedikit dibandingkan orang yang paham dengan sunnah. Itu sedikit, berbeda dengan ahlus sunnah yang begitu banyak sunnah ketika itu wajar melakukan hajar, boikot itu biasa. Dan di zaman Nabi SAW, Nabi melakukan boikot terhadap 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk. Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal bin Umayyah, siapa lagi? Murarah, 3 orang, satu lagi Murarah. Ya. Itu tidak ikut perang Tabuk, dilakukan boikot selama 50 hari. Baru turun ayat untuk menerima taubat 3 orang ini. Umar pernah memboikot salah seorang yang Umar menghajarnya, bernama Sabiq. Itu dipukul oleh Umar dan itu diasingkan karena pemahamannya kacau. Ini dilihat maslahat dan mafsadat. Sementara kita hidup di zaman ini yang paham agama itu sedikit dibandingkan orang yang tidak tahu menau dengan agama. Banyak orang tidak peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Berbeda di zaman dahulu, orang berbondong-bondong mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hanbal pernah bergemuruh sampai terdengar di istana khalifah, pemimpin ketika itu raja. Apa yang terjadi? Imam Ahmad bin Hanbal itu bersin. Jadi kalau bersin, alhamdulillah, ya rahmatullah, bergemuruh sampai itu terdengar ke istana. Bayangkan, karena yang hadir di majelis Imam Ahmad bin Hanbal itu ribuan, 5.000 lebih. Nah, jadi itu yang tidak bisa, inilah yang tidak bisa kita capai para ulama di zaman dahulu. Jadi kalau kita lihat perkataan ulama-ulama di zaman dahulu, itu belum cocok kita sampaikan di zaman ini. Di zaman dahulu ketika sunnah itu jaya, ada ungkapan yang mungkin kasar, tetapi itu untuk memberikan pelajaran terhadap ahlul bid'ah. Lebih baik saya bertetangga dengan kera dan babi daripada dengan ahlul bid'ah. Kalau sekarang diucapkan, dikejar kita sama tetangga kita. Nah, jadi di zaman dahulu itu sunnah itu jaya, bid'ah itu sedikit. Sekarang kebalikannya. Nah, jadi ada satu permasalahan yang di zaman dahulu itu diterapkan, tidak bisa diterapkan. Itu makanya tadi tentang boikot, hajar, lihat maslahat dan mafsadatnya. Apabila kerusakannya itu yang timbul lebih besar, maka jangan lakukan. Tetapi maslahatnya itu lebih besar, maka itu yang dilakukan. Jadi kebijakan seperti ini yang yang harus ada, dan fiqh dakwah itu perlu dipelajari. Fiqh dakwah. Nabi SAW, bagaimana dakwah Nabi SAW? Apakah Nabi dulu
memprioritaskan yang mana? Tentunya Nabi SAW memprioritaskan tauhid dahulu. Membersihkan hati umat dari segala berhala-berhala. Berhala bukan berhala yang zaman dahulu ada Lata umat, tetapi di dalam jiwa kita itu ada berhala yang dipertuhankan, hawa nafsu kita. Itu yang dihancurkan dahulu. Berhala di dalam diri kita. Itu dengan mempelajari tauhid. Taib. Jadi ini tentang boikot dan hati-hati. Syaitan bermain. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita dilabeli dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu kita menghajar, memboikot. Akan tetapi di situ landasnya sebenarnya kebencian yang dihembuskan oleh syaitan. Nah, jadi hati-hati juga. Syaitan bermain. Syaitan itu tidak pernah tenang terhadap anak cucu Adam. Kalau tidak bisa dibawanya untuk maksiat, maka akan diberikannya kedengkian di dalam hati dada-dada setiap anak cucu Adam. Bertengkarlah jadinya. Ini begini, Ustadz sayang hebat, apa sayang ini, dan seterusnya. Ini hati-hati kita. Syaitan bermain terhadap perpecahan itu. Kalau kita sudah paham masalah itu, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyatukan umat terbaik ini antara para sahabat, antara suku Ansar, Muhajirin dan Ansar, atau orang Ansar, Aus dan Khazraj yang sebelumnya berpecah belah disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala bi ni'mati ikhwana, dengan bersaudara. Itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di akhir kajian ini kita ingat juga tambahan, di sini tidak disebutkan. Kenapa senantiasa diingatkan ke bid'ah itu? Apa sih bahayanya? Tadi kita telah sebutkan bahayanya, diancam neraka dan seterusnya. Bid'ah itu didasari dengan prasangka baik. Ini baik, ini baik. Dan dijelaskan oleh ulama kita bahwasanya sesuatu yang dianggap baik, bahwa itu adalah pembuat syariat. Pembuat syariat adalah Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia mengatakan ini baik, maka dia adalah pembuat syariat yang baru. Dia menandingi dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahaya bid'ah. Ini kalau kita sampaikan kepada orang yang sedikit-sedikit bid'ah, maka dia kaget. Syariat ini adalah bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan buatan Jibril, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala, dari sisinya diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak membuat syariat, tetapi Nabi menyampaikan apa yang telah didapat dari Rabbul Alamin. Berarti Allah pembuat syariat. Datanglah orang yang membuat tandingan syariat Allah yang dinamakan bid'ah. Berarti dia memposisikan dirinya dengan Rabbul Alamin. Ini salah satu bahaya bid'ah. Kemudian apalagi bahaya bid'ah? Orang pelaku bid'ah. Ini jangan dipukul rata ya. Bagi yang pelaku bid'ah yang tidak paham sama sekali, maksudnya adalah dia kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan kurang ajar? Allah telah membuat syariat, dia pilih syariat yang lain, tidak memilih syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala? Nanti bisa dilihat dalam surah Al-Hatta, hadisul ghasiyah, itu bagaimana orang-orang yang telah bersusah payah capek tetapi tidak mendapatkan balasan. Capek-capeknya dibalas dengan siksaan. Orang melakukan bid'ah padahal dia susah untuk beramal, itu tidak dibalas dengan kebaikan, tetapi akan dibalas, Allah akan masukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di bagian akhir ini kita agak keraskan karena orang selama ini tidak tahu bagaimana hakikat bid'ah. Dan alhamdulillah setelah disampaikan, takut kita melakukan bid'ah. Berarti kita telah kurang ajar kepada Allah. Berarti kita telah orang yang membuat bid'ah itu setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesungguhan di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dulu kita anggap remeh, sedikit bid'ah ini nih. Tetapi ketika kita mengetahui hakikatnya, maka kita tentunya selain menjauhkan diri kita dari bid'ah, juga mengajak orang menjauhi bid'ah. Apa yang diajarkan Nabi sajalah yang kita amalkan. Itu sudah mencukupi kita sebagaimana yang disebutkan oleh para sahabat dan para ulama generasi dahulu yang mengingatkan, dicukupkan dengan sunnah Nabi SAW, tinggalkan segala hal yang baru dalam agama.
Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Kita akhiri pembahasan di kesempatan berbahagia ini dengan subhanakallahumma wa bihamdika Wassalamualaikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.